Jangan beri celah praktek korupsi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN atau Undang-Undang BUMN kembali menuai sorotan tajam. Sebelumnya, Bilaid ini dikritik habis oleh publik lantaran proses penetapannya yang tergolong sangat cepat, yakni 1 kali rapat di akhir pekan untuk membawa revisi Undang-Undang BUMN ke rapat paripurna DPR, lalu disahkan 4 hari kemudian dalam rapat paripurna 4 Februari 2025. Saat itu pula, sejumlah kalangan memprediksi Undang-Undang BUMN yang proses pembentukannya tidak transparan, buru-buru, terkesan sembunyi-sembunyi, dan tidak melibatkan partisipasi bermakna dari publik berpotensi menjadi bom waktu persoalan. Produk legislasi yang buruk akan memunculkan berbagai masalah di kemudian hari. Benar saja, kini satu persatu bolong dari Undang-Undang BUMN mulai terkuak. Salah satunya ialah keberadaan pasal 9 huruf G yang menyatakan anggota direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Pasal ini menjadi sorotan karena dapat berdampak luas, utamanya dalam konteks pemberantasan korupsi di tanah air. Dengan dilepaskannya posisi petinggi BUMN dari penyelenggara negara, itu bisa diartikan bahwa penegak hukum, terutama KPK, tidak bisa lagi mengusut dugaan korupsi di perusahaan negara itu. Betul bahwa tafsir makna atas pasal tersebut masih beragam. Di satu sisi, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan perubahan status direksi, komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN tidak membuat mereka kebal dari penindakan tindak pidana korupsi. Begitu pula Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, menegaskan Undang-Undang BUMN tidak menjadi penghalang KPK untuk mengusut dugaan korupsi di BUMN. Undang-undang tersebut cuma mengubah status petinggi BUMN menjadi bukan penyelenggara negara. Namun di sisi lain, para pegiat anti korupsi cukup khawatir pasal tersebut akan dimanfaatkan sebagai celah atau legislasi menjadikan korupsi sebagai hal yang lumrah dilakukan di perusahaan plat merah. Sebagian lagi berpendapat bahwa perubahan Undang-Undang BUMN itu akan memiliki konsekuensi sangat serius lantaran mengandung spirit memberikan impunitas kepada para pengurus BUMN. Publik tentu tak ingin kecemasan para pegiat korupsi itu menjadi kenyataan. Pertama, karena praktek dugaan korupsi di BUMN hingga kini belum sepenuhnya habis. Tengok saja kasus-kasus korupsi jumbo yang belakangan ditangani Kejaksaan Agung. Mayoritas ialah korupsi di tubuh perusahaan negara itu. Alangkah lucunya bila di situasi seperti ini justru muncul aturan yang berpotensi melindungi para petinggi BUMN. Alasan kedua, langkah pemberantasan korupsi di tanah air saat ini sedang lemah-lemahnya. Indonesia saat ini terus berkutat dan belum selesai menghadapi korupsi akut yang menyangkut integritas pejabat publik, baik di lembaga legislatif, eksekutif, hingga yudikatif. Secara global, indeks persepsi korupsi Indonesia pun masih jauh tertinggal. Dalam kondisi tersebut, semestinya Republik ini mengencangkan upaya pemberangusan terhadap praktek-praktek korupsi dari segala lini dan sisi, bukan malah menggelar karpet merah yang memuluskan upaya rasuah para penjara. Praktek permisif yang ditengarai menjadi nyawa dari Undang-Undang BUMN itu justru berseberangan dengan gagasan dari Presiden Prabowo Subianto yang serius ingin memberantas praktik korupsi. Maka, para pihak harus memastikan bahwa hukum tetap bisa tegak walaupun celah aturan menganga. Mesti ada mekanisme bahwa perubahan status petinggi BUMN itu bukan jalan mudah untuk mengeruk rasuah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.